Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Erna dalam pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks anekdot kelas 10 bab 3. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa pakai masker dan tetap jaga kesehatan. Karena dengan menjaga diri kita sendiri, itu artinya kita menjaga orang lain, menjaga orang-orang terdekat kita, menjaga saudara kita, menjaga orang tua kita, menjaga tetangga kita. Oke. Di sini Bu Erna akan menjelaskan tentang teks anekdot. Menyampaikan ide melalui anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut banyak orang atau perilaku tokoh publik. Fungsi sosial teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap suatu kejadian yang menyangkut orang banyak atau tokoh. Dan yang selanjutnya itu ada ciri-ciri teks anekdot. Cirinya yang pertama yaitu lucu dan humoris. Kita ingat ketika kita bertemu dengan orang yang bercerita tentang kelucuannya, berarti itu masuk dengan anekdot. Nah, kalau zaman dulu orang menyampaikan kritik dan saran itu melalui koran, melalui majalah. Kalau sekarang banyak banyak ditemukan di sosial media, atau bahasa sekarang yaitu bahasa kerennya meme. Nah, teks anekdot ini berbeda dengan humor biasa. Kalau anekdot itu dia walaupun lucu tetapi bahasanya santun dan menggunakan bahasa yang baik tentunya serta sopan, gitu ya. Tidak asal menghibur, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan, ada maksud yang ingin diungkapkan dari cerita tersebut. Nah, itu bedanya cerita lucu biasa dengan teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang berikutnya menyindir atau satir. Anekdot sejatinya dibuat untuk mengkritik suatu masalah yang menggelitik untuk dikritik. Biasanya di dalamnya berisi kalimat sindiran untuk suatu kelompok ataupun individu. Itu mengapa Anda tidak perlu heran jika ada banyak anekdot bermunculan di sosial media ketika suatu masalah sedang terjadi. Jadi teman-teman sudah paham ya. Ciri yang berikutnya itu menyindir siapa? Menyindir seseorang atau tokoh masyarakat atau politikus pemerintahan. Teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan satir? Nah, betul. Satir adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Jadi sudah paham ya apa yang dimaksud dengan satir? Satir adalah gaya bahasa yang menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Yang selanjutnya yaitu ini ada contoh karikatur tentang teks anekdot ya, teman-teman bisa lihat, perhatikan kata-katanya, kemudian teman-teman bisa menganalisis gitu ya, sebenarnya apa sih maksud yang ingin disampaikan. Sudah ya teman-teman, bisa dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri teks anekdot berikutnya itu menghibur. Di samping fungsinya untuk menyindir suatu individu atau kelompok tertentu, anekdot juga dibuat untuk menghibur pembacanya. Jadi ada unsur kelucuannya di situ, artinya tidak terlalu tegang mungkin ya menyampaikannya dengan menghibur tadi. Yang selanjutnya artinya teks tersebut mampu menggelitik pembaca untuk tertawa dengan kelucuan yang ada di dalamnya. Itu mengapa seorang yang membuat anekdot diharapkan memiliki skill komedi agar goal untuk menghibur masyarakat benar-benar terwujud. Gitu ya. Nanti contohnya akan diungkapkan. Dan ciri yang berikutnya itu biasa untuk orang penting. Anekdot yang banyak beredar di internet atau surat kabar umumnya ditujukan kepada suatu individu, kelompok ataupun instansi tertentu.
Umumnya tokoh yang disinggung adalah tokoh penting dalam masyarakat atau terkenal. Bisa jadi seorang artis, politikus pemerintah, dan lain sebagainya ya. Kemudian ciri yang berikutnya ada maksud tertentu yang tadi Bu Ena sudah ungkapkan di awal. Jadi memang teks anekdot itu memang punya maksud tertentu. Masalah yang dibuat anekdot umumnya adalah masalah yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Misal tentang apa nih yang lagi hits di masyarakat? Misal BBM yang sedang naik misalnya. Padahal harga dunia sedang turun misalnya. Masalahnya pun biasanya mengandung banyak kontra, misalnya kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Di sini ada contoh teks anekdot sarang laba-laba. Pada saat Pak dosen memberi kuliah sosiologi umum, bertanyalah ia kepada mahasiswa yang bernama Elisa. Dosen, saudari Elisa, coba utarakan seringkas mungkin kondisi penegakan hukum di negara kita tercinta ini. Elisa, bagaikan sarang laba-laba, Pak. Jawabnya tegas. Dosen, maksudnya? Elisa, kalau kelas nyamuk akan tertangkap dan tak dapat berkutik, Pak. Sedangkan kalau kelas kumbang, wah, jebol, Pak. Dosen, kalau kelas gagak? Elisa, tak tahu, Pak. Mahasiswa lainnya, jadi ada unsur kelucuannya gitu ya. Gitu. Itu contoh teks anekdot. Kita masuk ke struktur teks anekdot. Nanti Bu Ena akan juga utarakan tentang contoh juga ya, contoh sesuai dengan struktur. Nah, struktur teks anekdot di sini ada identifikasi fenomena, kemudian ada proses kejadiannya, kemudian ada ulasannya. Nah, identifikasi fenomena itu yang seperti apa? Yaitu latar belakang kejadiannya. Proses kejadiannya apa yang kita inikan? Yaitu ada kronologis dan penyebabnya. Nah, di ulasan mengomentari konsekuensi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya tentang struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Pertama yang perlu diperhatikan adalah membuat abstraksi. Apa itu abstrak? Jika dalam karangan skripsi, abstrak dianggap sebagai pendahuluan atau pengantar daripada sebuah topik. Sebenarnya hal ini juga tidak jauh berbeda dengan teks anekdot. Abstrak di sini berupa paragraf pembuka yang berisi gambaran umum dari cerita atau percakapan dengan tujuan agar pembaca bisa membayangkan isinya. Nah, Bu Erna bacakan ya satu contoh teks anekdot. Judulnya Mboten Ngertos. Ada dua sosok pemuda asal Sumatera yang sedang melakukan perantauan menuju Pulau Jawa. Mereka berdua ialah Angga dan Safira. Angga mengerti betul bahasa Jawa dan Safira sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa. Di suatu hari mereka jalan-jalan di sekeliling rumah kontrakan mereka. Safira, wow, indah sekali rumahnya, besar bertingkat juga. Siapa gerangan yang punya rumah ini? Angga, mboten ngertos. Safira, oh, punya dia, mboten ngertos. Safira mengamati mobil-mobil yang berbaris dan terparkir di depan sebuah gedung besar. Kemudian dia bertanya kembali ke Angga. Safira, wah, kalau mobil mewah tersebut milik siapa? Banyak amat mobilnya. Angga, mboten ngertos. Safira, mboten ngertos hebat banget ya. Jika begitu aku mau berguru dengan mboten ngertos saja. Tak lama, hanya beberapa menit lalu mereka berjalan ke arah gang kecil dan mendapati keramaian. Safira, siapa yang meninggal nggak? Angga, mboten ngertos. Safira, ya, jika begitu saya nggak jadi deh berguru ke mboten ngertos dong. Akhirnya mereka berdua balik pulang ke rumah dan Arya pun memberitahukan akan arti sebenarnya mboten ngertos. Saat tahu artinya mereka pun tertawa bersama-sama. Nah, itu ya contoh dari
teks anekdot. Dan yang selanjutnya, orientasi. Teks orientasi ini berisi paragraf yang menerangkan tentang alasan terjadinya suatu peristiwa utama. Apakah yang melatar belakangi suatu peristiwa itu hingga ia terkenal atau bumi. Itu di bagian orientasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu krisis. Penulis biasanya akan menerangkan pokok masalah atau inti masalah yang cukup menarik untuk dibahas. Artinya masalah tersebut bukanlah masalah biasa karena ia mampu menggelitik orang lain untuk berpendapat. Itu mengapa jika Anda membacanya, Anda akan menemukan suatu masalah yang unik dan tidak biasa. Dan yang selanjutnya masih struktur teks anekdot, ada reaksi. Setelah kreasi ada sebutan reaksi. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Jika krisis adalah penjelasan tentang pokok masalahnya, reaksi adalah pemecahannya. Artinya teks ini dibuat untuk menyelesaikan masalah pokok dari suatu cerita, sama halnya dengan struktur krisis. Struktur reaksi juga memiliki cara yang unik untuk penyelesaiannya. Baik, yang selanjutnya yaitu koda. Jika pada drama akhir cerita disebut dengan ending, maka di anekdot kita akan menyebutnya sebagai koda. Koda adalah suatu bagian dalam cerita yang terletak di akhir cerita yang mana berfungsi sebagai penutup. Nah, itu struktur dari teks anekdot. Oke, yang selanjutnya yaitu nanti di akhir Bana akan berikan contoh ya. Ciri kebahasaan anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Dan yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu dan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja tindakan. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat serta. Di sini penjelasan kata kerja aksi adalah atau kata kerja aktif menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan. Jadi kata kerja aksi itu yang menyatakan kegiatan atau tindakan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, tadi baru saya janji ya tentang struktur tadi. Kalian akan memberikan satu contoh dari struktur yang ada dari mulai orientasi sampai ke koda. Nah, di sini ada abstraksi, kemudian sampai ke koda. Baik, contohnya di sini judulnya adalah tentang teks anekdot hukum mencuri sandal. Abstraksinya yaitu di suatu pagi, sebutlah misal Angga ya. Di suatu pagi Angga lagi asik menyantap soto di warung makan favoritnya. Seusai merasa kenyang, Angga langsung berdiri dan bergegas pulang. Itu bagian dari abstraksi. Kemudian orientasinya, di tengah bepergian untuk pulang, Angga tertimpa musibah berupa kecelakaan karena kena serempet sepeda motor yang lagi ugal-ugalan. Akibat kecelakaan itu, akhirnya putus sandal Angga. Secara terpaksa, Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sandal. Dikarenakan jarak rumahnya yang jauh, akhirnya dia memilih mau berkunjung ke toko terdekat buat membeli sandal. Namun, apa buat, jumlah uang di dompetnya tidak cukup. Nah, itu bagian dari orientasi. Dan yang selanjutnya bagian krisis. Karena jumlah uang tak cukup, Angga akhirnya memiliki niatan buat menggosok sandal di masjid yang lokasinya cuma beberapa meter dari toko sandal tersebut. Angga akan menggosok sandal paling bagus yang terdapat
juga melihat tiap orang yang akan memasuki masjid, sehingga nantinya saat incarannya sedang sibuk, ketika targetnya sibuk beribadah, ia segera mengambil sandal tersebut. Ternyata aksinya berlangsung dengan tanpa adanya hambatan. Angga sukses memperoleh sandal yang warnanya hitam dan merupakan sandal yang paling bagus dari masjid itu. Tidak terduga si pemilik mengetahui kalau Angga sudah menggosok sandalnya. Langsung saja secara spontan si empunya berteriak dan mengejar Angga. Malang betul si Angga, perutnya yang buncit bikin dia tak mampu untuk lari kencang. Angga pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Seusai dilaksanakannya penyelidikan, Angga dijatuhi hukuman disertai pasal pencurian. Lalu kasusnya akan disidangkan 4 minggu kembali. Malang banget si Angga, cuma perkara sepele saja bisa bikin dia dibawa di hadapan majelis hijau. Nah, itu bagian bagian krisis. Selanjutnya ada bagian reaksi. Akhirnya tiba juga hari persidangan. Angga berada di kursi tersangka disertai muka yang tertunduk. Hakim: baiklah, Angga umur 23 tahun sudah terbukti ketahuan mencuri sandal yang berharga Rp30.000. Dan sebab itu Anda akan dikenai hukuman untuk 5 tahun penjara. Angga: loh Pak, ini tak adil bagi saya. Kenapa hukuman saya sangat lebih berat daripada dengan para koruptor? Kemudian yang selanjutnya di bagian terakhir yaitu ada koda ya. Nah, ini ada koda. Lalu hakim menjelaskan ke si Angga bahwa ia mencuri sandal maka dia merugikan seseorang dengan nilai Rp30.000 saja. Sementara para koruptor melakukan korupsi duit 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, jika dihitung-hitung, koruptor cuma bikin rugi Rp10 saja masing-masing orang, sehingga kerugian karena aksi yang dikerjakan oleh Angga lebih gede dibandingkan aksi yang dikerjakan oleh koruptor. Nah, ini contoh dari struktur tadi ya, struktur teks amnesti tadi. Yang pertama ada orientasi, ada abstraksi, orientasi, kemudian krisis, ada reaksi, dan terakhir ada ya. Teman-teman dari ceritanya jangan ditiru ya, itu merupakan contoh tidak baik. Jadi sekecil apapun usahakan kalian jangan memberi peluang terhadap diri kita ya untuk berbuat tidak baik gitu. Nah, akhirnya jadi rugi diri sendiri ya, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara gitu, cuman hal sepele gitu. Jadi teman-teman sekali lagi Bu Ena ingatkan jangan menyepelekan hal kecil ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tadi ciri kebahasaan juga sudah dijelaskan sama Bu Erna. Nah, ini ada latihan soal teman-teman dari Bu Erna. Ada 3 soal, silahkan kalian jawab. Yang pertama yaitu tujuan teks anekdot adalah, tadi kalau misalnya menyimak penjelasan dari Bu Erna pasti akan tahu tujuannya apa. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri teks anekdot, ciri-cirinya tadi apa. Dan yang ketiga, buatlah 1 karikatur berupa teks anekdot, kritik santun. Jadi teman-teman boleh menyampaikan kritik terhadap lembaga atau seseorang atau instansi tertentu atau politikus pemerintahan juga boleh, silakan. Jadi boleh temanya bisa lingkungan, pendidikan gitu ya, pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini perjumpaan kita di teks anekdot. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya, dan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tetap semangat ya teman-teman.